Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali bertemu untuk kita belajar sama-sama dalam program Bait, dalam program Kait, kajian Al-Qur'an intensif dan terpadu. Kita belajar untuk tahsin, membaguskan bacaan Al-Quran kita, dan kita belajar untuk bisa mentadaburi akan makna-maknanya. Nanti ke depan kita akan tambah juga ya dengan program tahfiz, program menghafal bagi yang siap untuk menghafalkannya dan menyetorkannya. Semoga dengan ini program semuanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada semua kita. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan materi kita tentang 8 pilar. 8M, pilar memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran. 8M, pilar kuat mengimani Al-Quran. Setelah kita, Masya Allah, membenarkannya, mempelajarinya, sampai mentadaburinya, mendengarkannya, Masya Allah, kemudian kita membacanya, ya. Dan yang keenam adalah kita ini menghafalkannya, ya, menghafalkannya. Pekan lalu kita telah menyebutkan sebuah ayat, ya, yang menunjukkan tentang betapa penting seorang itu punya hafalan yang bertengger dalam hatinya, dalam dalam hatinya. Dan memang itu adalah satu dari dua bentuk menghafal, ya. Satu dari dua bentuk menghafal. Yang pertama adalah menghafal teksnya, ya. Menghafal teksnya itu harus sama persis, nggak boleh ada tambahan, nggak boleh dikurangi. Kenapa? Karena dia adalah kalamullah, ya, yang sangat dianjurkan untuk dihafalkan teksnya. Dan itu pula Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 49 yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ya, bisa kembali lihat ayatnya itu Ibu. Al-Ankabut ayat 49 yang menunjukkan pentingnya menghafal teks Al-Quran. Teks Al-Quran. Sudah semua dilihat kembali. Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-49. Sudah ya? Ya, coba dibaca Ibu Amna. Bisa dibuka mic-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هو آيات بينات في صدور Bayina panjang. Oh iya. Bayinatun. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا ya Ustadz Pendek. Ya jahadu pendek. وما يجحد بآياتنا إلا Ya, الظالمون maknanya Bu.
Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Yang telah diberi. Tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zolim. Ya, kata Allah bahkan bahkan sebenarnya dia itu Al-Quran adalah ayatum bayyinat kata Allah. Ayat-ayat yang Ayat-ayat yang jelas, jelas isinya, jelas maksudnya, jelas perintahnya, jelas larangannya, jelas. Ibu di mana? Apakah di Al-Quran yang tertulis? Ya, tapi yang asalnya adalah fi sudur, di dalam dada-dada. Siapa? Allazina utul ilma. Orang-orang yang telah diberikan ilmu. Ya. Jadi Masya Allah Bu, pada asalnya kalau seorang itu mengatakan dia punya ilmu, maka semestinya dia itu berusaha ya untuk punya Al-Quran yang tersimpan dalam dada dalam mereka, yang tersimpan dalam hati-hati mereka. Ya. Ini Bu mengharuskan kita ya untuk kita latihan, kita belajar sampai kita bisa menghafal teks-teksnya. Masya Allah. Bayangkan ibu sekalian, perkataan dari Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim. Allah yang telah begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita tanpa berhenti. Lalu dan menyuruh kita ya untuk menghafalkannya dan menyebutkan tentang keutamaan mereka yang menghafalkannya. Maka ya, sungguh sebuah kemuliaan ketika seorang itu dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghafalkannya. Nah, karena itu sekalian, ya, ini menunjukkan kalau dikata orang itu banyak ilmunya, nah, banyak ilmunya Bu, ini di antara ukurannya itu. Ketika dia punya ilmu Al-Quran yang tersimpan dalam dada dalam mereka. Ya. Banyak orang Bu punya hafalan, ya, hafalan A, hafalan B, hafalan C, memang itu tergantung disiplin ilmunya. Ya, ada orang jadi ahli hukum, masya Allah, hafal pasal-pasal, hafal ayat-ayat. Ada orang jadi dokter, hafal ilmunya itu. Jadi apoteker, hafal ilmunya. Itu semuanya bagus. Tapi yang paling utama adalah ketika seorang dimudahkan oleh Allah untuk memiliki hafalan akan kalamullah yang bersih dari kesalahan. Jadi ya, sekali lagi ya, ini memberikan motivasi kepada setiap kita seharusnya Bu untuk meluangkan waktu kita untuk mau menghafalkannya. Bahkan Bapak Ibu yang muliakan, Nabi kita menyebutkan tentang keutamaan mereka-mereka yang bisa menghafalkannya dan bahkan menghafalkannya dengan tadabbur, kemudian mengamalkannya dan mendakwakannya. Beliau menyebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an. Ya. Dikatakan kepada sahib Al-Quran. Bu, sahib, temannya Al-Quran. Siapa tuh? Ahlinya Al-Quran. Iqra, bacalah kamu. Wartaki, dan naik levellah kamu. Warotil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Rotil. Kama kunta turotil fit dunia. Sebagaimana engkau dulunya waktu di dunia membacanya dengan tartil. Dengan tartil. Fa inna manzilaka, maka sesungguhnya manzilaka, kedudukanmu, inda akhiri ayatin takra'uha, pada bagian akhir dari ayat yang engkau membacanya. Ya, yang engkau bacanya. Bayangkan sekalian, dikatakan kepadanya ini Bu, Iqra, baca terus. Wartaki ibu dan naik level, naik level. Setiap kali baca,
maka akan bertambah tingkatannya di sisi Allah SWT. Waratil, dan bacalah Quran dengan tartil. Termasuk dari hafalanmu itu, dengan pelan-pelan, dengan perlahan-lahan, dengan penuh penghayatan. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau dulunya di dunia itu membacanya dengan tartil. Karena manzilataka, kedudukanmu itu inda akhiri ayatin takraunaha, adalah di sisi bagian akhir daripada engkau yang engkau baca. Iya. Masya Allah. Banyak 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 pesan ini motivasi nih. Siapa itu sahibul Quran? Tentu mereka yang membawanya dalam hatinya, ya. Mereka yang menjaganya, mereka yang senantiasa membacanya dan bahkan terus mengamalkannya, demikian pula mendakwakannya. Bahkan memperhatikan semua hal yang semestinya ada pada ayat yang dibaca tersebut. Bapak Ibu, inilah sahibul Quran. Sehingga Masya Allah ya, ayat termasuk ya, termasuk ayat-ayat yang memberikan motivasi pada kita untuk baca, tapi membaca sampai kita punya hafalan yang baik, hafalan yang benar, dan hafalan yang disertai dengan pemahaman akan makna-maknanya. Oh Ibu, ya, dan Masya Allah, yang namanya itu menghafal teks Al-Quran itu, ya, Allah akan berikan kemudahan bagi siapa yang sungguh-sungguh untuk bisa mempelajarinya. Makanya, makanya Allah menyebutkan tentang kemudahan untuk Al-Qurannya. Allah menyebutkannya, apa Ibu, di dalam sebuah 4 ayat yang diulang-ulang di dalam surat Al-Qamar. 4 kali itu. Ayat yang ke-17 yang pertama, ayat yang ke-22 yang kedua, ayat yang ke-32 yang ketiga, dan ayat yang ke-40 surat Al-Qamar. Ayo coba Bu dilihat ini ayatnya ini. Qamar ayat yang ke-17. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min Betul, mudzakir. Masya Allah. Coba dibaca Pak Edi. Wah, sudah dihafal Pak Edi nih, Masya Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Masya Allah. Betul Pak kan? 4 kali ya. Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Kata Allah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Walaqad, dan sungguh-sungguh. Yassarna al-Qur'ana, kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Lidzikri, untuk menjadi pelajaran. Pelajaran. Semuanya. Belajar untuk bisa membacanya. Belajar untuk bisa memahaminya. Termasuk belajar untuk bisa menghafalkannya. Untuk dia bertengger dalam hati-hati kita. Ya. Tentu sekalian, kalau kita mau menghafalkannya, ya, di antara hal yang bantu adalah kita bisa pahamkan makna-maknanya. Kalau kita pahamkan makna-maknanya, kita akan bisa menikmati. Dan tentu ya, namanya hafalan itu perlu diulang-ulang juga. Perlu diulang-ulang juga. Alhamdulillah ya, bisa dikatakan sudah cukup banyak orang-orang yang Allah berikan jalan ya. Demikian pula kemampuan untuk bisa menghafalkannya. Dan tentu ini nanti ya, kita bisa belajar lebih detail pada guru-guru eh, tahfidzul Quran yang sangat banyak. Bagaimana kita bisa menjaga hafalan yang telah kita miliki. Namun ya, minimal 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika menghafal itu. Pertama, niatnya. Menghafal Al-Quran bukan sekadar untuk mendapatkan sebutan sebagai seorang hafiz, penghafal Al-Quran, sebutan muhafidz, guru tahfiz, ya, ikut lomba-lomba dan seterusnya. Bukan sekadar itu. Tapi seorang itu menghafalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah kalamullah. Ya. Yang kedua adalah ya, tentu dia belajar ilmunya, ya, caranya bagaimana bisa menghafal Quran, bagaimana bisa menyambungkannya antara satu ayat dengan yang lainnya, ya, bersama guru-guru kita. Jadi memang dia talaki langsung ya, belajar langsung sama guru-guru tahfiz, sama guru-guru tahfiz, disertai dengan banyak-banyak mengulangnya, memurojaahnya. Dan yang terakhir ya, agar bisa dinikmati,
maka seorang itu menghafalkannya dengan mentadaburinya, dengan memperhatikan makna-maknanya. Sehingga ya kadang-kadang ya nggak perlu terlalu buru-buru ibu sekalian. Ya, kalau kita itu perhatikan itu banyak orang menghafal bu, akhirnya apa? Dia fokus pada lafaznya itu, cepat sekali dia mengulangnya itu, tapi kosong dari makna-maknanya. Tapi coba ketika ada seorang mau menghafal Al-Quran, maka dia membacanya bu dengan sempurna, dengan tengah. Dua yang dihafalkan itu, menghafalkan teksnya, demikian pula memperhatikan akan makna-maknanya. Akan makna-maknanya. Maka semoga dengan hal itu pula, insya Allah, seorang akan bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari apa yang dia. Ya. Nah, ini nanti ke depan kita pun coba atur ya, agar ya di program kita ini kita punya program 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 tahfiznya. Jadi memang tiga itu, ada tahsinnya, ada tahfiznya, demikian pula ada tadaburnya. Walau memang secara umum ya kalau mau maksimal, nanti kita punya halakoh ya, punya kelas khusus untuk program tahfiz bersama-sama dengan guru-guru kita. Tapi tentu ya ini di program kita ini kita membantu ya. Buat apa? Buat bisa memahami apa yang mau kita hafal ke depan, insya Allah Ta'ala. Yang kedua Ibu, apa yang dihafal? Tadi itu Bu, menghafal maknanya. Menghafal maknanya. Makna setiap kata yang kita baca. Zalikal kitabu la raiba fi. Setiap kata Ibu, zalika itu Alkitab-kitab, yaitu kitab Al-Quran. La tidak ada raiba keraguan fihi di dalamnya. Hudan sebagai hidayah lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Bu, setiap kata itu kita fahamkan makna-maknanya. Kemudian membentuk menjadi kita faham arti sebuah ayat. Sebuah ayat. Bahkan bukan cuma itu sekalian. Kita mengerti kandungannya. Dan bahkan kita mengerti bagaimana mengamalkan ayat itu. Bagaimana mengamalkan ayat itu. Jadi apa saya yang mau dihafal itu? Satu adalah lafaznya yang kita hafal. Yang kedua adalah arti terjemahan setiap katanya tersebut. Yang ketiga ada setiap ayatnya itu. Yang keempat adalah kandungannya. Yang kelima ada bagaimana kita bisa mengamalkan ayat itu dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Bapak Ibu, dan sebenarnya inilah manfaat orang itu menghafal Quran. Bukan sekedar ayat yang dihafal. Tapi karena kita tahu tentang isinya, kita tahu bagaimana mengamalkannya, maka ketika ada momentum untuk mengamalkannya, maka ayat ini keluar ingatan kita untuk mengamalkannya. Keluar untuk mengamalkannya. Bapak sekalian, Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran. Dan ilmu itu Bapak sekalian, tujuannya apa? Membuat hidup kita semakin baik di dunia ini. Dan juga yang kedua, membuat hidup kita mendapat yang terbaik nanti di akhirat kelak. Ibu. Hidup kita ini Bu berpindah dari satu detik ke detik yang berikutnya. 1 menit, kemudian berikutnya. Dan semuanya itu mengharuskan kita untuk bersikap yang benar ketika datang sesuatu kepada kita. Dan secara umum sekalian, hidup kita ini hanya dua kemungkinannya, nggak ada yang ketiga. Boleh kita, Ibu Amna, cuma dua itu. Apa Ibu? Datang kepada kita hal-hal yang mengenakan hati kita, menggembirakan hati kita. Ibu kita dapat hadiah 10 juta dari siapa? Dari anaknya. Gembira nggak Ibu? Masya Allah, gembira sekali itu. Ya, dapat kiriman hadiah dari temannya. Gembira, gembira. Dan begitu banyak bentuk-bentuk kebaikan yang datang kepada kita, yang menggembirakan diri kita. Namun, ya,
begitu banyak pula perkara-perkara yang datang dan menghinggapi diri kita, dan perkara itu tidak mengenakan hati kita. Ya. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca, itu sangat banyak ya. Kita mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan diri kita. Maka ya, ini Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap yang benar ketika datang perkara-perkara yang mengenakan, ya. Demikian pula perkara-perkara yang tidak mengenakan. Masya Allah, makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min. Ini, ajaban li amril mu'min. Ajaban, ajaib, ajaib, masya Allah, menakjubkan, mengagumkan, li amril mu'min, keadaan seorang yang beriman. Masya Allah. Inna amrohu, sesungguhnya urusannya itu, kullahu, semuanya, khair, baik. Masya Allah. Jadi apapun yang menimpa diri dia sekalian, itu baik bagi dia, baik baginya. Apakah yang mengenakan ataukah yang tidak mengenakan? Apakah yang mengembirakan ataukah menyusahkan? Ketika menimpa seorang, maka kata Nabi, inna amrahu kullahu khair. Semuanya itu akan baik baginya. Maka kemudian Nabi merincinya itu. Yang pertama, kata Nabi, in asobahu sarro. In asobahu, jika menimpanya. Sarro, hal-hal yang menggembirakan. Ya, dapat duit, dapat harta, dapat teman, dapat hadiah, tubuh yang sehat, kawan yang baik, keamanan negeri, apalagi banyak banget itu. Ya, kesehatan, ya. Oh, sekarang yang sehat. Kita gembira ini. Dikatakan ada duit. Apa itu? Itu adalah perkara-perkara yang sarro, yang menggembirakan hati kita. Ah, bagaimana sikapnya? Ketika seorang itu datang kepadanya hal-hal yang menggembirakannya, kata Nabi, syakar. Dia itu bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu. Maka kesyukuran itu karena adalah khairan lahu, baik baginya. Masya Allah. Jadi luar biasa sekalian. Ketika seorang itu mampu untuk bersyukur dari setiap kenikmatan yang ada padanya. Ada tiga itu kesyukuran. Pertama, kesyukuran dengan hatinya. Dengan mengakui, Masya Allah, semua ini kenikmatan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kepintarannya, karena kehebatannya, bukan. Tapi bersyukur karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengucapkannya dengan lisan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mengucapkan haza min fadli Rabbi. Ini ala karunia dari Tuhanku kepadaku. Syaallah. Yang ketiga adalah menggunakan itu kenikmatan di jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang sehat digunakan untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah. Harta yang banyak digunakan untuk bisa berinfak fisabilillah. Ya. Mulut yang lisan yang baik dipakai banyak-banyak untuk membaca Al-Quran, untuk mengulang-ulang kalamullah, dipakai juga untuk memperbanyak dakwah kepada orang lain. Masya Allah. Ya. Punya harta yang lebih daripada kecukupan, maka dipakai untuk banyak-banyak membantu orang lain, memberikan jalan kebaikan kepada banyak orang.
Masya Allah, Bu. Siapa yang hari ini nggak punya kenikmatan? Masya Allah. Kenikmatan, Bu, bisa belajar hari ini, Bu, belajar Al-Quran. Ya, Ibu Nevia, Ibu Amna, Ibu Siti. Wah, ini luar biasa kenikmatan sekalian. Karena banyak orang yang tidak diberi kenikmatan untuk bisa berada pada majelis Al-Quran ini. Padahal dia majelis yang terbaik. Tempat berkumpul yang terbaik. Siapa yang dipilihkan? Alhamdulillah, kita-kita ini Allah mudahkan, Allah pilihkan. Banyak orang kalau malam hari, Bu, sudah tidur, sudah istirahat, ya. Apalagi ibu jasnya nih, sudah jam 10, mau jam 10 ini. Masya Allah, ya. Di Pare-Pare, ya. Sulawesi Selatan ini. Masya Allah. Tapi kuatkan diri untuk terus belajar. Terus belajar. Kenapa? Karena Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berada pada kondisi ini. Dan kita bisa merasakan manfaatnya sekalian. Dan di antara bentuk kenikmatannya adalah mengajak juga orang lain. Ya, Bu, ngajak orang lain, ayo ngajak untuk belajar baca Quran. Ayo ngajak untuk belajar faham Al-Quran. Dikasih sekejap misalnya. Ayo ngajak untuk membaguskan baca Al-Quran kita. Sekaligus kita menghafal. Sekaligus kita belajar maknanya di program kait misalnya. Masya Allah. Kenapa Ibu? Ini adalah ekspresi. Ekspresi dari kesyukuran kita atas pilihan Allah bisa belajar. Ya, Masya Allah. Dan begitu banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ibu, itu caranya. Ya, kata 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 Nabi, fakana khairon lahu. Maka kesyukuran itu bagus baginya. Yang kedua, apa itu yang kedua? Wa in asobahu dorro. Wa in, dan jika asobahu, ya kata musibah, asobahu menimpanya. Apa itu? Dorro, mudorot. Mudorot, hal-hal yang membahayakannya. Hal-hal yang tidak mengenakannya. Hal-hal yang menimbulkan masalah baginya. Ya. Nggak enak itu kalau kita mendapatkannya. Dari sakit gigi, kekurangan harta, cemuan-cemuan orang, makian-makian orang sekalian. Kondisi yang tidak aman karena banjir, karena perang. Macam-macam itu. Masya Allah, Bu. Tapi ketika seorang itu menimpanya, maka dia bersifat yang benar. Apa itu? Sobar. Dia bersabar. Dia bersabar atas ujian-ujian tersebut. Kenapa Ibu? Kenapa dia bersabar? Karena dia menyadari semua itu datang dari Allah yang punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha penyayang. Bukan Allah yang Az-Zalim, yang zalim. Nggak ada itu nama Allah. Nggak ada itu Allah itu zalim. Namanya itu. Sebaliknya, ya, banyak banget nama-nama yang menunjukkan belayan sayang Allah kepada kita. Ada Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ada Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ada Al-Latif, Maha Lembut. Ada Ar-Rauf, Maha Penyantun. Ada Al-Wadud, Maha Mencintai. Banyak banget tuh, Bu. Banyak sekali. Jadi Bu bayangkan, ada orang berbuat sesuatu yang zahirnya itu buruk. Tapi pahami, itu datang dari Allah yang maha baik kepadanya. Makanya Bu ketika terjadi, Bu, dia itu sobar. Dia itu bersabar atas semua tersebut. Sabar menerimanya dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Bukannya banyak komplain, banyak mengeluh, banyak bergumam. Tidak sekalian. Sabar menerimanya dengan sepenuh hati. Ini muncul. Kenapa? Dari pemahaman yang dalam. Bahwa semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, kalau bisa bersabar, fakana khairon lahu. Maka
itu kesabaran bagus baginya. Wah, kayaknya enak ya. Ngomongnya enak ini. Enak ngomongnya. Kalau masalah sabar. Memang enak. Karena itu diajarkan. Dan ini bisa lihat. Harus sering-sering kita ulang. Masalah tidak dicari. Jangan cari masalah. Ya. Tapi dia bisa datang kepada seseorang. Dia bisa datang kepada seseorang. Makanya Bu, ketika dia datang, maka dia datang dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia datang, seorang diajarkan untuk bersabar ketika datang ujian tersebut. Masya Allah. Banyak sekali sekalian. Karena ketika dia datang sekalian, harus keyakinan. Allah Allah datangkan bersamanya juga paketnya itu. Kesulitan bersama dengannya kemudahan. Masalah bersama dengannya solusi. Kesempitan bersama dengannya kelapangan. Kan begitu sekalian. Masya Allah. Di mana ilmunya? Di Al-Quran. Di Al-Quran. Hari ini saya mendengar anak saya menghafal. Ada tugasnya menghafal di apa di sekolahnya itu. Menghafal surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Lalu ada ayat fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya ma'al usri yusra, bersama sebuah kesulitan yusron ada kemudahannya. Diulang lagi. Wa inna ma'al usri yusra. Wa inna dan sesungguhnya ma'a bersama al usri sebuah kesulitan yusron ada kemudahan. Masya Allah. Allah nggak bilang ba'da. Ya, inna ba'dal usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan dan kemudahan tapi ma'a bersama. Artinya apa? Sepaket itu. Sepaket. Berarti ketika seorang dikirimkan kepadanya sesuatu yang buruk, maka sepaket dengannya kebaikan padanya. Masya Allah. Tapi dia disuruh untuk bersabar, untuk membuka lembaran-lembaran yang menimpa diri dia. Seperti orang dikirimkan paket, bisa lihat paket yang besar itu. Ketika dibuka, kok ini yang didapatkan buruk, hal yang buruk dilihat. Tapi ketika dia bersabar membukanya, dia mendapatkan hadiah emas dari temannya, permata dari temannya. Kenapa? Karena paket itu karena sepaket, sepaket dikirimkan, dan dia tahu yang mengirimkan ia temannya yang sangat dia kenal, yang sangat dermawan. Siapa yang bisa mengalahkan Allah ketika mengirimkan sesuatu kepada kita? Bapak Ibu, dikirimkan satu paket. Satu paket, ya. Karena paketnya itu besar, sampai kepada kita hal-hal yang tidak mengenakan kita. Tapi dibuka, dilewati 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bahkan sampai bertahun-tahun ya, dilewati itu karena membuka itu, membukanya. Tapi akan tiba saatnya mendapatkan, Masya Allah, hal yang sangat luar biasa. Yang benar-benar menggembirakan hati mereka. Hari-hari Bu, kita luar biasa Bu. Mendengar sebuah berita yang sangat sangat mengembirakan hati. Ya. Setelah penderitaan yang sangat panjang. Ya. Bahkan bertahun-tahun lamanya. Bukan hampir 50 tahun. Berada pada pengzoliman. Dan semakin parah. Ya. Akhirnya hari-hari lalu Allah bebaskan mereka dari penderitaan tersebut. Ya. Di mana Ibu? Di negeri Abu, di negara Suria. Negara Suria. Ya. Dengan pemimpinnya yang zolim. Pemimpinnya yang zolim. Subhanallah. Yang sempat beberapa tahun kita dengarkan kan bagaimana pembunuhan, penzoliman luar biasa. Ya. Sampai jutaan orang ISIS. mengungsi masuk ke negeri Turki. Di negeri
Turki. Panjang sekali. Ya. Tapi Masya Allah Bu sekalian, akhirnya ya Allah merencanakan semuanya. 12 hari Bu sekalian. Bayangkan 12 hari pasukan mujahidin ya dari orang terusir Bu sekalian akhirnya bisa masuk dan menaklukkan dan melakukan kota Damaskus. Ya, ini adalah negerinya Khalifah zaman dulu. Damaskus kan ditaklukkan dan kabur itu pimpinnya ke negara lain, kabur dia. Ya, Masya Allah. Ya, dan kalau kita lihat di video itu Masya Allah ya, ketika dicari tuh Pak, dibuka itu penjara penjara besarnya itu la ilaha illallah. Ratusan orang-orang yang di penjara. Yang kaget ya, ketika kejahatan dibuka lalu disuruh keluar ya. Kalian bebas. Itu mereka kaget, kayaknya nggak percaya. Ada yang sudah puluhan tahun di penjara, nonton penjara. Tapi masih 12 hari sekalian. Ya. Dari mulai ada info penyerangan bergerak dari kota lain sampai masuk ke kota Damaskus itu 12 hari semuanya kurang lebih. Dan tumbang. Dan kabur itu pemimpinan zalimnya itu. Masya Allah. Ya, padahal jutaan orang yang jadi pengungsi. Ya. Puluhan ribu orang yang terbunuh. Sampai kapan ada 500 ribu orang yang sampai terbunuh itu. Kalau disebut. Tapi Masya Allah Bu. Akhirnya apa? Karena kesabarannya muncul anak-anak dari generasi pertama yang terzolimi. Ya, ya mereka menguatkan tekad mereka, ya, untuk bisa membebaskan negeri tersebut dari pimpinan zolim. Dan Masya Allah, ya, hari-hari lalu Alhamdulillah mereka bisa membebaskannya. Ini contoh sekalian, ya, contoh-contoh yang kita dapatkan dari sejarah-sejarah dan bahkan kita bisa lihat sekarang ini untuk menjadi pelajaran, ya, bagi semua yang punya kondisi yang buruk yang dia rasa sekarang ini, maka dengan kesabaran akan tiba saatnya sekalian Allah angkat masalahnya. Dalam Al-Quran, ya Masya Allah, kita mendapatkan begitu banyak kisah-kisah orang-orang yang diberikan hal yang tidak mengenakan. Ya, di antaranya adalah sebuah kisah yang panjang yang sampai-sampai diberikan nama suratnya, yaitu surat Yusuf. Masya Allah. Surat Ibu sekalian, surat Yusuf. Ini aja panjang ini ya. Kurang lebih sekitar 110 ayat. Sekitar 111 ayat. Ayatnya panjang ya. Menceritakan tentang kisahnya Nabi Yusuf dari kecil Ibu, dari kecil bersama-sama dengan keluarganya, ya keluarganya, Masya Allah. Dari kecil bersama-sama keluarganya, bapaknya, saudara-saudaranya sekalian, ya sampai dengan ayat yang terakhir 111. Dan di ujung ayat Allah mengatakan, ya, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Coba lihat Ibu, ayat terakhirnya itu. Ayat 111. Surat Yusuf, ya, ayat paling terakhir 111. Sudah lihat Ibu Siti? Jadi baca Ibu Siti, paling terakhir. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Masya Allah Ibu. Setelah kisah yang panjang itu Ibu, Allah mengatakan, laqad sungguh-sungguh kana fi qasasihim terdapat
dalam kisah-kisah mereka. Mereka yang disebutkan diantaranya dalam surat ini ada ibrah, pelajaran yang sangat berharga. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau orang baca Quran, orang dengar Al-Quran, dia punya akal, dia tadabbur sekalian, maka akan mendapatkan ibrah, pelajaran yang sangat berharga untuk membaguskan hidupnya. Kata Allah, maka haditsan yuftara. Ini bukanlah sebuah perkataan yang diada-adakan. Karena kisah nyata ini, kisah nyata. Walakin akan tetapi, dia adalah tasdiqal ladzi baina yadayhi. Pembenaran kepada kitab-kitab yang ada sebelumnya. Sebelumnya. Taurat, Injil. Apalagi Bu? Wa tafsila kulla syai'. Dan penjelas bagi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Wahudan. Dan dia juga adalah hidayah. Ada petunjuk. Warahmah. Demikian pula rahmat Allah. Liqaumi yu'minun. Bagi kaum yang beriman kepada Allah SWT. Jadi sekalian, ya, itulah Al-Quran. Termasuk sekalian kisah Yusuf ini. Panjang ceritanya sekalian. Kita tahu ya, dia mimpi. Akhirnya Bu, panjang ceritanya. Ya, pada iri semua saudaranya Bu. Dikerjain. Sampai dibuang ke dalam sumur. Ya. Mereka mengatakan dimakan oleh serigala. Ya, sampai dia Bu apa diambil oleh para musafir, ya, lalu menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sangat murah. Lalu dia masuk ke istananya para pembesar, ya, para pembesar, diangkat menjadi anaknya pembesar di sana, ya. Akhirnya ya, karena dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cakap, istri pembesar itu pun tertarik padanya, bahkan berkeinginan berbuat buruk padanya. Namun Allah jaga dia. Sampai akhirnya Bu, panjang ceritanya dia di penjara. Di penjara beberapa tahun lamanya. Ya. Tapi kemudian ada yang bermimpi, ya, dua orang yang bermimpi, kemudian dia memberikan penjelasan dari takbir mimpi tersebut. Akhirnya raja punya masalah, ibu sekalian, raja punya masalah, kemudian mencari siapa yang bisa memberikan penjelasan mimpinya. Akhirnya Yusuf yang bisa. Yusuf keluar dan akhirnya Yusuf jadi pembesar. Ya, Yusuf jadi pembesar. Ya. Kemudian datang saudaranya kelaparan, meminta makanan. Ya, meminta makanan. Akhirnya, panjang ceritanya, Yusuf membuat trik. Yang dari kemudian sekalian, dia bisa menahan saudaranya Bunyamin. Maka, saudara pun pulang, ya, mengabarkan kepada bapaknya bahwasanya Bunyamin pun ditangkap oleh raja karena mencuri. Karena mencuri. Tahan nih. Insya Allah. Akhirnya sekalian, Allah mengabarkan bagaimana perasaan Yusuf, perasaan bapaknya itu Yakub ketika kedua anaknya hilang. Bayangkan, yang pertama Yusuf waktu masih kecil, sekarang yang kedua siapa lagi nih? Bunyamin, saudara kami Yusuf pun kehilangan, hilang. Ya, maksudnya Allah menyebutkan bagaimana perasaan bapaknya Yakub ketika dapat informasi Bunyamin pun ketangkap karena diduga mencuri. Coba kita lihat sekalian. Ayat yang ke eh, ayat yang ke-86. Ashkuru Bashir. Innama ashkuru Bashir. Wa husnil ikram. Ini mulainya Bu dari ayat yang ke-84. Ya. Maka sebelumnya Ibu sekalian, dari ayat yang ke-83. Ya. Oke. Intinya Bu, dikabarkan apa?
Bunyamin disuruh mencuri, ditangkap. Nah, coba ibu kita ya. Langsung baca terjemahnya ibu. Langsung baca terjemahannya. Coba. Ayat ke 83. 83, Ustaz. Ya, Baca terjemahnya saja. langsung baca terjemahnya. Karena panjang ini. Oh ya, Sampai ayat yang ke-86. Ya, kita iya. perhatikan ya. Dia Yakub berkata, sebenarnya sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Itu kan katanya, sobrun jamil. Kesabaran bukan kesabaran yang baik. Kata siapa? Yakub. Bapaknya Katanya, ya. harus sabar. Karena sabar itu bagus. Lanjut ibu. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kepadaku mereka semuanya. Dialah inahu. Dialah sungguh yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Maha Masya Allah mengetahui, bu. maha Bayangkan bu. bijaksana. Walaupun sedih bu. Walaupun sedih. Optimis. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mendatangkan mereka semuanya. Masya Allah bu. Asa semoga dia. Asallahu semoga Allah. Aniyatiyani mendatangkan kepadaku. Bihim jami'a mereka semuanya. Bayangkan sekalian. Padahal sudah hilang ini. Gak tahu mau cari di mana. Lanjut ibu. Berikutnya. Dan dia Yakub berpaling dari mereka, Ya maksudnya dari terus. anak-anaknya. Ya. Seraya seraya berkata, duka citaku terhadap Yusuf dan kedua matanya menjadi pedih karena sedih. Dia menahan dia menahan dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Ya kan bu. Dia bilang bu. Ya Asafa. Alangkah sedihnya aku ini. Dia bilang bu. Ya Asafa. Alangkah sedihnya aku. Kenapa? Ala Yusuf. Karena kehilangan Yusuf sebelumnya. Bu. Apa sampai pak? Wa bayyadut anhu minal husni. Saya memutih ya. Memerah bakal matanya itu. Kenapa? Karena sedih. Banyak menangis. Fahuwa kazim. Namun dia mampu menahan marahnya. Ya, ya. Coba. Kamu ini ingat dulu. Dulu kali itu apa? Hilang anakku. Yang pertama, Yusuf. Sekarang ini hilang anakku Bunyamin. Bagaimana sih kalian ini? Bisa marah nih, Bu? Tapi Allah bilang, dia itu kazim. Menahan marah. Ya. Walaupun sangat berat. Walaupun orang buat masalah sama dia. Tapi dia bisa kazim. Bisa menahan marahnya. Ini kabar Allah ini. Lanjut, Ibu. Qalu mereka berkata, mereka anak-anaknya. Anak-anaknya berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, At- atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Ya, anaknya bilang, Pak, jangan sedih, Pak. Kalau begini bahaya itu. Kenapa? Nanti bisa harodon, bisa celaka, bisa mati. Ya, bisa, bisa mati. Begitu kan? Kenapa? Karena sedih yang berkepanjangan. Ya, terus Ibu. Nah, Yakub, ini Bu. Tapi lihat Ibu, lihat ini perkataan Musa, perkataan apa? Yakub Yakub, luar biasa. Nah, ini Ibu Yakub. baca Al-Quran coba, baca Al-Qurannya. Kola, Qala innama ashku bathi. Ulang jadi. Qala innama ashku bathi wa husni ilallahi wa'lamu wa minallahi a'lamu, wa wa'alamu ya. Wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Masya Allah. Coba Bu maknanya Bu. Yakub Yakub menjawab, aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Iya. Kola, Yakub berkata, Innama sesungguhnya hanyalah ashku aku ini mengadukan. Bazi
kesulitanku. Wahuzni, dan kesedihanku. Bu, kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Bu, boleh mengadu, boleh mengeluh. Siapa? Manusia. Tapi siapa manusia? Pak polisi. Mengadu, mengeluh. Boleh, boleh aja. Tapi apa yang bisa berbuat? Dia bilang, ya saya ini hanya mengadu kepada siapa? Ya kepada ilallah, kepada Allah. Wa a'lamu minallah, dan saya mengetahui dari Allah ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Saya yakin nih pasti ada hikmahnya nih. Ya, ada kebaikan di balik ini semuanya. Sekalian, bayangkan misalnya dalam kondisi kesedihan yang luar biasa. Sekarang dua hilang. Dua hilang. Dulu Yusuf, sekarang hilang lagi nih. Bunyamin saudaranya itu. Tapi sekalian, ya, dia mengatakan ini perkataan. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, aku hanya mengadukan masalahku ini, kesulitanku ini, huzni sedihku ini, ilallah, hanya kepada Allah saja. Dan wa a'lamu, dan aku mengetahui, ya. Aku mengetahui minallah, dari Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Apa? Ada mimpi, tabir mimpi dari Allah. Ada? Nah, ada tabir mimpi dari Allah tentang kebenaran mimpi Yusuf yang akan terwujud ke depan. Ya. Nah, sekalian. Sekarang perhatikan Bu ayat berikutnya, kan. Bayangkan Ibu, Yusuf sudah bertahun-tahun hilang kan? Ya. Ikut apa lagi? Bunyamin hilang juga. Tapi setelah bersedih Bu, dia bilang begitu, dia suruh anaknya untuk mencari Yusuf. Baca lagi ayat berikutnya. Ayat 87. Ya, ini dia Bu. Ini mohon perhatikan Bu ya. Mohon perhatikan Bu isinya. Perhatikan sekata demi sekata. Perhatikan sekata demi sekata. Ayo Bu. Artinya saja ya Ustaz. Nah, ini baca ayatnya. Baca ayatnya. Ya, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhi. Dari mana? Wala tayasu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Iya, maknanya Bu. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, maksudnya Bunyamin. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Masya Allah Ibu. Setelah tadi Bu bersedih kan Ibu, lalu dia mengadukan kepada Allah, dia bilang, ya bani ya, wahai anak-anakku, ya, satu, dua, tiga, empat, ini berapa orang itu anaknya? Berapa? Ya, idhabu, sana pergi, ya, sana pergi. Apa? Sana pergi. Pergi kemana? Ke negeri Mesir. Buat apa? Fasahassasu. Fatahassasu, maka cari informasi. Cari kabar min Yusuf, tentang Yusuf. Wa akhihi, dan saudaranya. Bagaimana cari? Cari kabar Yusuf. Lama banget ya wahai bapakku. Tapi ini perintah saya. Saya suruh kamu ke sana, pergi ke Mesir, cari sampai dapat. Cari beritanya. Ya. Bu, jelas nggak beritanya? Beritanya jelas. Idhabu, pergilah kalian kemana sana, negeri Mesir. Ya, ini jauh, ini jauh sekali dari rumahnya. Ini bukan di Mesir, di tempat lain, jauh banget. Balik lagi ke sana. Dan sekarang fokusnya apa? Ya, bukan minta bantuan. Kita lagi miskin sekarang ini, tapi sekarang fokus kamu cari kabar tentang Yusuf dan saudaranya. Izhabu, pergilah kalian ke sana. Watahassasu, dan carilah informasi min Yusuf wa akhihi, tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Wala tayasu mir rauhillah. Wala tayasu, dan janganlah kalian berputus asa. Mir rauhillah, dari rahmat Allah.
Nah, itu terjemahnya, Bu. Roh itu rahmat. Tapi apa arti asal itu roh, Bu? Artinya asalnya roh, pembebasan. Pembebasan, ya. Pembukaan, pelepasan, kira-kira begitu, Bu. Ada yang terkunci, ada yang tertutup, Ibu dibuka itu. Itu namanya roh. Ya. Namanya, Bu, roh. Roh. Pelepasan. Masalahnya keras, bisa dilepas. Itu namanya roh. Kata Allah, jangan kalian itu berputus asa dari pelepasan Allah. Dari rahmat Allah. Allah mampu untuk kita melepaskan masalah kalian. Allah mampu untuk bisa mengangkat masalah kalian. Kenapa? Rohillah. Itulah pembebasan Allah, itulah rahmatnya Allah. Wala yai'asu min rohillah. Lalu ingatkan, Bu. Innahu la yai'asu min rohillah. Karena sungguh tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, kecuali kaum orang-orang yang kafir saja. Ya, nggak boleh putus asa. Ya, itu sifatnya orang-orang kafir itu yang putus asa. Bayangkan, Bu, bilang begitu. Ya, harus semangat, harus yakin kepada Allah. Sana pergi cari. Masya Allah. Ibu sekalian, bayangkan nih. Ya, bayangkan sekalian. Apa yang terjadi sekalian? Ya, kebayang ya. Jadi anaknya Yakub itu, aduh, bagaimana mungkin ini ketemu sama Yusuf ini? Bagaimana mungkin? Ya, ini kalau Bunyamin bagaimana mungkin juga dia sudah ketangkap, masuk penjara. Kita nggak tahu di mana penjaranya. Mungkin ada penjara bawah tanah mungkin. Kita nggak tahu ini, kan? Tapi ya orang tua suruh begitu ya kita pergi aja. Akhirnya, Bu, mereka pergi. Panjang ceritanya sekalian. Ibu kita baca, Bu. Terjemahnya sekarang, terjemahnya. Ya. Ah, ini dia, Bu sekalian. Baca. Terjemahnya, Bu, baca. Suaranya, Bu. Suaranya beri kita. Ya. Dulu Ki baca. Ya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wah, wahai Aziz, raja ya maksudnya. Ya. Kami kami ditimpa begitu pula keluarga kami dengan kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah untuk kami jatah dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah." Ibu, asalnya apa, Bu? Asalnya kan disuruh ke sana buat ngapain? Apakah buat minta minta sembako? Kan nggak itu. Ya, Ya. Tapi itulah alasan. Sambil datang, wahai pembesar, kami ini kelaparan, banyak masalahnya. Ini cuma apa? Tukar apa ya? Barang bisa kami tukar, kira-kira. Dan bersedekah untuk kami. Begitu, Bu. Sambil lihat kiri, lihat kanan, man, ada nggak ya? Ada nggak Bunyamin? Begitu, Bu, kira-kira begitu gambarannya sekalian. Ya, karena itu pesannya, cari informasi. Sambil ngomong, tolong bantu kami, wahai pembesar. Tapi bisa lihat apa yang terjadi? Ayat berikutnya, ibu kita. Tiba-tiba pembesar berkata kepadanya. Siapa? Berkata kepada Yusuf yang berkata. Ayo. Mereka nggak tahu. Ayo. Yusuf berkata, kola. Dia Yusuf berkata, tahukah kamu kejelekan apa yang kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat dari perbuatanmu. Ya kan? Antum jahilun. Ketika kalian itu jahil. Nggak tahu. Ya. Oke. Terus ibu. Hah? Mas, kok ditanya? Apa kalian ingat? Apa yang kalian sudah pernah berbuat kepada Yusuf dan saudaranya? Kok ini orang bilang bicara masalah Yusuf dan saudaranya? Kaget dia. Kok dia tahu ada Yusuf? Kan, Bu? Kaget sekali tuh. Akhirnya, Bu, ayat berikutnya. Apa, Ibu? Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar,
maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Masya Allah. Akhirnya sekalian, Allah kumpulkan mereka semuanya. Kenapa, Bu? Innahu may yattaqi wa yasbir. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan ajro, pahala. Buat siapa? Buat al-muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Masya Allah. Ibu bisa kebayang? Ya. Akhirnya nanti datang bapaknya kan, akhirnya semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini sebuah contoh tentang orang yang punya masa sangat besar. Yang kadang-kadang pikir, Bu, susah bagaimana caranya bisa bisa keluar masalah ini. Tapi Allah itu Al-Qadir. Allah itu maha berkuasa. Ya. Allah itu Al-Qawi, maha kuat. Allah itu Al-Mutakabbir, maha punya kebesaran. Allah mampu untuk berbuat apa yang Allah inginkan. Ya, sama sekalian. Bayangkan sekalian ketika ada orang punya masalah-masalah, lalu dia baca surat Yusuf ini sekalian, dia sadarkan tentang orang-orang yang punya masalah lebih besar dari masalah-masalah mereka. Masalah-masalah mereka. Tapi kemudian Allah bisa angkat masalahnya. Maka demikian pula masalah kita sekalian. Ketika dia ada, maka yakin ya Allah itu akan bisa mengangkat masalah tersebut. Ya. Saya sempat nonton videonya, ada ulama terkenal namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Itu pernah ceramah beberapa tahun yang lalu. Bahwa kita pasti ini, Bu. Ya, insya Allah yakin sama Allah pasti. Allah bebaskan itu Suriah, Damaskus. Ya, Allah akan angkat penzaliman tersebut. Itu dulu beberapa tahun yang lalu itu. Sudah meninggal sekarang itu. Syekhnya sudah meninggal. Sekitar setahun 2 tahun lalu meninggal tuh. Syekhnya. Tapi dia pernah ceramah untuk memberi kesabaran kepada orang-orang Suriah yang terzalimi. Sabar. Terus bergantung kepada Allah. Bahwasanya Allah akan angkat masalah mereka. Dan benar, Masya Allah. Hari Ahad. Hari Ahad semua tumbang. Masya Allah. Iya. Semua tumbang. Saya sempat juga baca buku ada seorang ulama yang sama-sama jadi pejuang ya di sana. Nah, dia dengar itu pimpinannya itu Pak Syekh Syekh Ahmad. Pimpinannya anak muda, masih muda. Pimpinan perlawanan. Ya, dia berkata sama temannya itu, kita akan sholat di sana. Ya, di Masjid Bani Umawi namanya itu. Masjid utamanya di sana. Ya, kita sholat. Ah, bagaimana mungkin kita bisa masuk ke sana? Mimpinya kuat dan seterusnya. Kita pasti akan masuk. Dan dia bilang, benar-benar. Akhirnya kita masuk. Ya, kita masuk ke negeri tersebut. Dan kita bisa sholat di Masjid Umawi. Masya Allah. Kenapa sekalian? Ini bukti bahwasanya ketika seorang punya harapan, punya impian, bisa terwujud. Ketika orang punya masalah-masalah, ketika dia bergantung kepada Allah, maka tiba saatnya Allah memenuhi apa yang mereka inginkan tersebut. Tiba saatnya Allah mengangkat masalah-masalah mereka. Bapak Ibu yang memuliakan, ini adalah manfaatnya kalau kita punya hafalan akan Al-Quran. Ya, hafal ayat-ayat itu sekalian. Dan harapannya ketika kita membacanya, kita diingatkan tentang kondisi yang sama dengan kita. Dan harapannya kita tahu ya bagaimana mensikapi kondisi itu dengan baik. Maka semua dengannya kemudian Allah wujudkan harapan kita dan Allah angkat masalah-masalah kita. Ini sekalian yang bisa kami sampaikan kepada semua kita. Intinya adalah motivasi kepada semua kita ya. Ayo ibu kita terus belajar nih. Belajar, baguskan baca Al-Quran kita. Ya. Kita belajar, baguskan pemahaman kita. Lalu kita belajar untuk bisa menghafalkannya. Sampai kita menghafal dengan bagus hafalannya, bagus bacaannya, dengan pemahaman. Dan kita berharap ketika kita sholat, lalu kita menyebutkan ayat-ayat itu yang kita hafalkan dan pemahaman, kita ingatkan tentang hal-hal yang harus kita kerjakan untuk bisa mengangkat masalah kita atau memenuhi harapan kita insya Allah Ta'ala. Itu Bu dari kami, ya semoga ini jadi pelajaran ya.
dan semangat nih untuk meluangkan waktu kita cari guru ya, agar kita pun bisa belajar ya, agar bisa melakukan insya Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya, kita kasih nama itu Mushaf Sekejap. Oh, Mushaf Sekejap. Mushaf hafal dan paham. Begitu ibu namanya, ibu kita. Ibu Sudarmi kan? Ya, namanya apa bu? Sekejap, Paham dan Mushaf, hafal. paham dan hafal. Mushaf paham dan hafal. Karena harapannya sekalian, kita ini bukan bukan anak-anak. Kita seorang orang dewasa, orang yang punya akal. Harapan kita, ya kalau kita mau menghafal, kita hafal, tapi kita sudah paham akan makna-maknanya. Nah, kemudian kita berusaha juga untuk menghafalkan. Ya, Insya Allah. sebisa kita nikmati sekalian. Jangan bilang, Ustadz, aduh, sudah susah menghafal Ustadz. Ya, kenapa? Sih, ya, Sudah tua. sudah ada faktor U-nya Ustadz. Ada faktor U-nya. Ya, apa tuh? Ya, umur. Una Oh, salahkan. umur. Punya banyak, Nah, punya banyak. ibu ibu kita menjawab karena masih ada U-nya, Satu. hafal. Ibu Siti, kita Tujuh jawab apa? Karena masih ada U-nya, kita menghafal. Karena masih ada U-nya, kita belajar. Kenapa? Kalau U-nya sudah nggak ada, nggak bisa kita belajar. Sudah game. Yang lihat bukan bu, bukan hasil yang dilihat, tapi prosesnya. Kita sudah mulai, kita sudah mencoba. Hasilnya urusan siapa? Itu urusannya Allah. Dan Allah. Urusan Allah. Maka nikmati ibu, setiap proses kita ini belajar. Ya, nikmati bu. Menghafal belajar, tersenyum, menikmati, ya. Pede ya? Ya. Ustaz sudah apa lupa lagi? Alhamdulillah lupa lagi. Kenapa? Kalau lupa berarti ulang lagi. Kalau ulang dapatkan pahala lagi. Begitu. Masalahnya apa? Ada masalah? Enggak ada masalah. Soalnya kan? Tapi kalau jujur Bu, akan tiba saatnya nempel dengan bagus itu hafalannya. Hafalannya seperti hafal Al-Fatihah. Lupa nggak Ibu Sudarni? Ya. Hafalannya seperti hafalan kertas ajaib. Ada yang sudah lupa kertas ajaib? Pak Edi sudah lupa ya? Guru kita. Masih ingat. Bidengan lagi bagilah bagi. Tuh kan masih ingat kan? Insya Allah ingat. Dengan liba Kenapa? Kalau sering Itu ulang-ulang, harus ikut TOT itu yang hafal masih. ya akan diulang-ulang insya Allah Ta'ala. Oke ya? Begitu ya untuk hari ini. Ya semoga bisa bermanfaat. Amal sudah 6 ya Bu. Insya Allah Bu, semoga bisa difahami, diamalkan, dilaksanakan. Dan pekan depan kita akan masuk kepada poin yang ketujuh insya Allah Ta'ala. Terus dua lagi. Ya semoga bisa rampung dalam 2 pekan ke depan insya Allah Ta'ala. Semuanya ya. Dan ilmu yang kita dapatkan dan kita praktekkan semua dengannya apa? Allah angkat martabat kita insya Allah Ta'ala. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kasih. Syukur Alhamdulillah. jazakallah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz Nur. Ya, Jazakallah. Ustaz. ada faedah-faedah yang mau sampaikan Ibu Sudarni? Kira-kira Bu hari ini apa yang Terima kasih, Ustaz. Ibu Siti? Izinlah Ustaz. Ya, makasih banyak ya. Terima kasih Ustaz. Sama Ibu Sudarni ada yang mau sampaikan apa faedah yang dapatkan dari materi hari ini? Dengan mendengarkan materi pada malam hari ini memberi semangat bagi kita untuk lebih berusaha untuk bisa menghafal Ustadz, dan untuk kita akan lebih meningkatkan lagi untuk bacaan-bacaan kita Ya. dengan membetulkan, dengan banyak latihan, mungkin didampingi dengan teman-teman dan Ustadz kami. Dengan Ustadz Ato mungkin kita lebih gitu Ustadz. Ya, Bu. Nanti Bu ke depan kita akan atur Ibu. Kita akan atur, akan mulai program tahfiz insya Allah ya. Jadi kita akan mulai dengan program menghafal dulu, program tahsin ya. Mungkin waktu akan berkurang itu. Nanti kita akan kasih kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menghafal. Ya, sudah punya hafal Al-Fatihah kan? Tapi yang mau nanti di story itu mungkin sudah menghafal, tapi ternyata apa Bu? Salah hafalannya. Ada yang mau diperbaiki. Ya, ada yang mau diperbaiki. Oke. Maka nanti ke depan kita akan begitu Bu. Mungkin nggak banyak ya, karena kita kan nggak fokus ya untuk menghafal.
Tapi paling kurang ini kesempatan bagi yang mau coba satu hafalan, untuk apa? Untuk diperbaiki hafalan insya Allah Ta'ala. Nanti bentuknya kita akan coba atur ya. Misalnya hari ini program tahsin, lalu kasih kesempatan, Ustadz saya hari ini saya mau setor hafalan pekan depan Al-Fatihah. Nanti dibaca dulu Al-Fatihahnya, dibaca dulu. Setelah oke, apa istilahnya tahsinnya, ya, ibu menghafal. Nanti pekan depan datang masuk dan boleh menyetorkan apa yang dihafalkan. Kira-kira begitu. Tentu itu beda-beda ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, itu terserah. Yang pasti waktu bisa dimanfaatkan untuk menghafal insya Allah Ta'ala. Kita punya waktu ya kurang lebih dari jam setengah tujuh ya, setengah 8 sampai jam 8:15 kurang lebih itu untuk program tahsis sama menghafal. Semuanya membantu insya Allah Ta'ala. Demikian ya. Insya Allah, Kemudian Ustaz. mungkin cukup ya, Bapak sekalian. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan ya. Kita akhiri. Ya Allah. Insya Allah Ustaz. Ketemu Ustaz. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.